Tes mic dulu, tes mic, tes mic. Tes. Sudah naik? Ya. Ada dua ya. Iya, ya sudah naik. Oke. Ini ada internet. Tapi zona ini. Sudah, sebelum mulai. Shalom kepada kita semua, keluarga besar Ekumenik Bethel 4 Parseum. Dimanapun kita semua berada, selamat bergabung di online streaming worship Ekumenik di siang hari ini. Dan puji nama Tuhan, dari setiap kesibukan kita, walaupun banyak tanggung jawab yang kita emban masing-masing, namun puji nama Tuhan kita semua boleh menyempatkan diri memuji dan membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Untuk itu ibadah di siang hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Cornelius Watimena, sarjana teologi. Dan saat ini mari kita memuji Tuhan dengan pujian bagi Dia. Dia Yesus lama bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku, bagi Dia sembahku, hanya yang segalanya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lebih jauh lagi masuk dalam peribadatan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena tanpa kita sadari mungkin di saat-saat kita melangkah di hari kehidupan kita, ada hal-hal yang telah kita lalui, mungkin kita telah melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti hati Tuhan ataupun menyakiti hati sesama kita. Karena itu di siang hari ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena sampai saat ini kami semua masih diberkati dengan nafas kehidupan yang dari Kamu. Bapa dalam kerajaan surga, di siang hari ini kami semua anak-anak-Mu rindu untuk bersama-sama memuji, membesarkan kebesaran nama Tuhan. Karena kami meyakini kasih Allah tak terukur dan tak tersolong oleh manusia. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Dan saat ini Bapa, kami mau merendahkan diri di depan hadirat-Mu Bapa.
Seraya meminta pengampunan daripada atas segala perdosaan yang telah kami lakukan, Tuhan. Mungkin itu menyakiti hati sesama kami, keluarga kami, saudara kami, ataupun itu menyakiti hati Tuhan. Kami hanya manusia biasa, Tuhan. Kami tak luput dari semua perdosaan. Karena itu Bapa, kami mohon Engkau kiranya mau membaharui, mau suci kuduskan kami semua, agar kami semua layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Layakkan kami semua terus Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kegagumkan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan saat ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita satu dalam doa. Di siang ini kami datang menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Walaupun di tengah goncangan yang sedang terjadi, ada satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami untuk kembali memuji menyembah-Mu di dalam ibadah lewat ibadah live streaming Oikumene pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa apapun tidak bisa menghalangi kami untuk datang memuji menyembah. Di siang ini kami rindu mendengar sabda firman yang berkuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran, sehingga kami mengerti apa yang harus kami ambil, strategi ilahi apa yang harus kami pakai di tengah goncangan ini Tuhan. Biar firman siang ini meneguhkan kami, sehingga kami mengerti bahwa ada satu dan sama Tuhan yang bersama dalam hidup ini. Urapi kami semua Tuhan lewat ibadah live streaming pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat bergabung dalam ibadah live streaming bersama Persekutuan Oikumene PT Pelabuhan Indonesia Kota Persero yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming bersama. Saya ajak kita untuk sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Saya akan baca buat kita semua. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar menyingsing.
Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpencok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu dunia, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang ini. Mari urapi firman-Mu, sehingga firman ini menjadi sesuatu yang berkuasa dalam hidup kami, dan kami akan mengerti, kami akan tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan atas hidup ini. Urapi hamba firman-Mu, urapi saudara-saudara semua yang saat ini sedang mengikuti pada live streaming ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba siap memperkatakan firman. Amin. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema perenungan firman pada siang ini. Jangan pernah ganti pertobatan kita dengan hal-hal rohani. Saya bukan pesimis, bukan sekedar mencela, bukan. Tapi hari ini kalau kita lihat di media sosial, hampir rata-rata semua orang jadi rohani dengan tiba-tiba. Secara khusus yang saya amati Mazmur 91 itu menjadi laris manis sekali. Salah. Tapi yang menjadi persoalan, ingat, setiap deklarasi firman yang Anda dan saya katakan itu akan terjadi kalau kita punya koneksi dengan surga. Jadi ini sesuatu yang cukup keras buat kita hari-hari. Jangan ganti pertobatanmu dengan hal-hal rohani. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, hal-hal rohani itu bukan ukuran bahwa Anda dan saya sedang bertumbuh. Kalau Anda simak, saya ulang sekali lagi. Jangan jadikan hal-hal rohani, karunia yang ada pada diri Anda maupun saya sebagai seorang pendeta itu sebagai ukuran bahwa kita sedang bertumbuh. Karena ukurannya bukan di situ. Ingat, tidak ada statement yang berbobot yang mengatakan Yesus itu Tuhan selain dari ketaatan. Tanpa ketaatan, ujian penyembahan kita itu hanya sandiwara sinetron. Tanpa ketaatan, ujian penyembahan kita itu hanya emosional perasaan. Karena bobotnya adalah ketaatan, dan ini tidak datang dalam satu malam. Ada dua hal di sini Bapak Ibu Saudara yang ingin saya share lewat ibadah live streaming hari ini buat saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Tujuan dari proses yang pertama, supaya daging kita dimatikan dan kita menjadi relevan dengan tujuan Tuhan. Setuju? Ya. Jadi tujuan dari proses itu yang pertama supaya daging kita dimatikan dan kita ngerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Saya coba yang ditulis oleh Susan Happy dan kata-katanya itu bagus sekali. Dia tulis begini, jangan Anda berdoa melawan virus corona, tapi Anda berdoa minta hikmat dari Tuhan bahwa di balik virus ini, di balik ini, apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena tanpa pertobatan, tanpa kekudusan, ingat, Anda dan saya tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ini bukan soal bicara seberapa banyak kita punya jam pelayanan. Karena hal rohani tidak tergantung seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, di pembacaan tadi di situ dibilang apa? Yakub. Ingat, Yakub adalah perjumpaan kedua Yakub dengan Tuhan yang dimulai di Betel. Jadi Yakub itu adalah sesi kedua. Di Yakub, Tuhan mengubah nama Yakub dari Yakub penipu menjadi Israel, Prince of God. Di Yakub, Tuhan membereskan Yakub sehingga seorang penipu berubah menjadi panggilan Tuhan. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Ini bicara pembaharuan
yang membawa kepada perubahan hidup yang permanen. Ini yang Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tertarik dengan hal rohani yang ada pada kita, Bapak Ibu. Tapi yang dia tertarik adalah bagaimana karakter ilahi firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Karena sekali lagi ukurannya bukan hal rohani, bukan soal berapa kita hebat dalam berbahasa roh ataupun kita punya karunia kesembuhan. Tahu? Hari ini kita lihat dengan jelas semua gereja di Indonesia pada kosong. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Dan hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita satu hal, back to the table. Karena ini dasar untuk bagaimana kita mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu bahan baku untuk Anda dan saya mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Karena dasar Tuhan bertindak itu bukan keadaan, tapi firman. Artinya apa? Ini tidak selalu berbicara tentang hal-hal supernatural, hal-hal rohani. Tetapi penekanannya adalah bagaimana kita dengan firman itu menjadi manunggal. Penekanannya adalah bagaimana firman itu menjadi real atas hidup kita. Karena dasar Tuhan bertindak itu firman, bukan keadaan. Sehingga yang pertama dengan jelas tadi bahwa tujuan daripada proses supaya kedagingan kita dimatikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, di Yakub Tuhan mengajarkan Yakub untuk tidak lagi bergumul dengan masa depan. Satu prinsip rohani yang sama berlaku buat kita semua hari ini. Bahwa di tengah goncangan yang besar, Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini, di tengah goncangan yang besar akan tersedia juga pengurapan yang besar. Amin. Ini harus beres. Di tengah goncangan yang besar akan tersedia pengurapan yang besar. Filipi 4 ayat 6 dan 7 bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur di sini bukan sekedar kita laka sampai segala sesuatu itu kembali baik, no. Atau kita pasrah, no. Tapi ucapan syukur ini bicara tentang identitasmu. Karena waktu aku menaikkan ucapan syukur, Anda dan saya sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita punya pengalaman Tuhan akan hidup ini. Amin. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, hari ini juga Tuhan masih pernah tolong. Amin. Saya punya starting khotbah masuk 2020 awal Desember, masuk 2020. Pesan firman yang saya bawa itu cukup keras. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang akan Tuhan goncangkan hari ini. Yang pertama, ekonomi dan kesehatan. Dan itu sudah terjadi. Kenapa? Karena setiap orang, baik itu pelayan Tuhan, apapun status rohaninya, dalam tanda kutip, dia berkata orang Kristen, dia harus melewati fase ini. Karena setiap orang yang berkata dia punya Tuhan, dia harus mengalami goncangan ini. Supaya betul statement itu lip service atau sesuatu yang bertumbuh dalam hidup. Karena tujuan goncangan supaya kita kembali kepada back to the table. Maaf Bapak Ibu Saudara, ini istilah yang saya sering pakai. Yang tahu kerohanian Anda adalah pribadimu sendiri dengan Tuhan. Nah, hari ini Yesus bilang dalam Matius pasal 5, kalau hidup di agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kita harus mendefinisi ulang kembali kepresidenan kita hari ini seperti apa. Kita sedang mengalami progres atau kita sedang stuck. Makanya di awal saya bilang hal rohani bukan ukuran bahwa Anda dan saya sedang bertumbuh. Itu bukan ukuran. Nah, Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 27, apakah hidup kita sudah berpadangan dengan Injil atau belum? Nah, ini persoalan pribadi. Kita yang tahu hari ini kerohanian kita ada di level mana. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara, ada dunia Kristen dan ada pengajaran Kristen. Dunia Kristen atau komunitas Kristen, dia selalu berkata begitu. Kalau dia sudah ke gereja, apalagi kalau dia sudah punya posisi dalam pelayanan, dia pasti masuk surga. Oh, salah dulu. Padahal hidupnya tidak menjadi representatif Tuhan. Sedangkan pengajaran Kristen, mau ada orang, tidak ada orang, kita tetap hidup dengan kualitas firman yang sama. Amin. Ini yang Tuhan sama. Di Yakub, Tuhan mengubah Yakub. Namanya berubah, cara jalannya berubah. Kita menulis nanti Yakub menjadi bijak.
Dan bukan sampai di situ saja, dimensi rohnya bertumbuh, ini yang Tuhan tahu. Karena proses akan membawa kita kembali kepada kualitas ilahi. Amin Bapak Ibu. Ya, proses akan membawa kita untuk mengerti, menjadi relevan apa yang Tuhan sedang bicarakan hari ini. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik perencanaan besar ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kita Indonesia. Bahkan saya nonton di berita, negara superpower seperti Amerika pun kewalahan untuk menghadapi bahkan angka kematian cukup tinggi lewat virus corona ini. Dalam satu hari bisa 1.000 sekian orang itu mati. Ini satu goncangan yang kalau kita tidak mengerti ada message rohani di balik ini, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang serius buat kita. Coba kita baca sebentar 1 Samuel 16 ayat 1 bagian A. 1 Samuel 16 ayat 1 bagian A, saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Di situ bilang apa? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Izinkan saya pakai terjemahan sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hari-hari kita masih memegang konsep, masih memegang pola-pola yang notabene Tuhan sendiri sudah menolak hal itu? Sehingga kalau kita tidak mengupgrade kerohanian kita tidak akan ngerti apa yang hari ini sedang terjadi. Kenapa kita masih memegang sesuatu yang sudah lama? Kita memegang sesuatu yang Tuhan sendiri sudah menolak. Pertanyaannya buat kita pada siang ini, manakah yang lebih mempengaruhi hidup ini? Tujuan atau kenyataan yang sedang terjadi? Mana yang mempengaruhi tujuan hidup, destiny Tuhan atau goncangan yang sedang terjadi? 2 Korintus 5 ayat 7 bilang begini, sebab hidupku ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk melihat dalam perspektif Tuhan. Kita harus punya kacamata rohani. Tadi di awal saya bilang bahwa di tengah goncangan yang besar selalu tersedia pengurapan yang besar juga. Artinya dia balance. Sehingga kita akan mengerti bahwa di balik goncangan ini, iman saya, kerohanian saya sedang dimulihkan. Tapi di balik ini selalu ada promosi yang Tuhan siapkan buat kita. Setuju? Makanya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Selalu ada double porsi yang Tuhan siapkan buat kita. Mari Bapak Ibu coba kita baca sebentar. Roma 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari Bapak Ibu Saudara, going up in the spirit, not going down. Perbesar kapasitas roh. Kita tidak hidup dengan fakta, tapi kita hidup dengan iman. Goncangan boleh terjadi, situasi boleh goncang, ekonomi kesehatan hari ini sedang digoncang. Itu faktanya. Tapi iman akan berkata selalu ada jalan keluar bagi hidup ini. Amin. Karena waktu Anda dan saya menaikkan ucapan syukur, kita sedang mengingatkan diri kita secara pribadi bahwa kita punya pengalaman akan Tuhan, kita punya rekam jejak akan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menolong saya, hari ini Tuhan pasti menolong. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang Tuhan. Tapi yang menjadi persoalannya hari ini, hidup kita mau menjadi relevan dengan tujuan Tuhan. Hidup kita sejalan dengan firman, itu yang menjadi persoalan. Maaf, saya bukan menyinggung satu suku karena saya orang Ambon, tapi ada sebuah hal yang menurut saya kurang relevan. Karena kalau kita bicara Injil, kita bicara
kekristenan itu pertama kali dimulai dari Ambon, tapi Injil pertama mulai dari Ambon, dan itu menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Tapi hari ini apa yang sedang terjadi? Situasi bertolak yang terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa? Karena pengalaman rohani bukan ukuran, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, pengalaman rohani bukan ukuran bahwa Anda dan saya akan terus ada di level terbaik. Pengalaman rohani bukan ukuran bahwa Anda dan saya akan kembali mendosa. Karena tanpa ketaatan firman, di awal tadi saya katakan dengan jelas, ujian penyembahan kita tanpa ketaatan itu emosi perasaan, itu sinetron, tidak ada efeknya apa. Kita masih ingat apa yang kita katakan? Ada 7 orang anak sewa yang coba mengusir setan. Apa yang setan itu katakan? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tetapi kamu siapa? Saya pakai terjemahan sederhana begini. Iblis sedang berkata begini, jangan kamu usir aku dengan pengurapan kelas 2. Bapak Ibu, jangan pakai pengurapan kelas 2. Kita harus begitu dengan sesuatu yang original. Amin. Dan hanya firman yang bisa memecahkan. Dan yang pertama tadi jelas bahwa tujuan daripada proses supaya kedagingan kita dimatikan dan kita menjadi relevan dengan tujuan Tuhan. Yang kedua, level yang baru dalam iman akan mujizat. Amin. Artinya akan terjadi aktivasi iman dari tanpa iman kepada iman yang terus bertumbuh. Ini yang Tuhan tahu. Sangat disayangkan kalau hari ini sebagai orang Kristen sekian lama kita aktif dalam kegiatan apa saja, dalam tanda kutip kegiatan rohani, tapi tidak terjadi perubahan itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Karena kebenaran firman, saya katakan, adalah bahan baku untuk mujizat. Saya ingin saksikan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Secara medis dokter berkata, saya tidak mungkin sembuh dan pulih dari narkoba. Karena saya punya limpa, saya punya semua saluran di dalam ini rusak. Saya tidak punya filter racun yang secara medis saya harus mati. Tapi hari ini, lewat ibadah live streaming, buat saudara-saudara yang sedang berhubung hari ini, saya ingin menemukan satu hal untuk Anda. Mujizat masih ada di tengah-tengah hidup. Amin. Mujizat masih ada. Mari, jangan kita pegang lagi konsep-konsep yang lama, tapi izinkan firman Tuhan yang membawa dan menuntun engkau untuk mengalami yang namanya progres lagi. Jadi yang kedua, level yang baru dalam iman akan mujizat. Coba kita baca dulu. Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu perhatikan sebentar. Tuhan sedang mengingatkan kepada Yosua bahwa presence of God, hadirat Tuhan yang ada di dalam diri Musa, itu yang membuat Musa berbeda. Tuhan menjanjikan hal yang sama. Kalau hadirat itu, kalau firman itu, kebenaran itu ada dalam diri Yosua, dia bisa melakukan hal yang sama yang seperti Musa lakukan. Bukankah ini sebuah message pesan yang jelas buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terhubung dalam ibadah live streaming pada siang ini? Bahwa hanya hadirat Tuhan, hanya firman-lah yang mampu untuk menolong kita hari-hari ini. Ada satu sisi positif yang saya lihat dari akan COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mesbah keluarga itu ada kembali yang hari-hari ini, menurut analisa saya dan saya lihat itu sudah mulai jarang dalam kehidupan Indonesia. Hari ini udah mulai terbangun ibadah di mana-mana. Bukankah ini sesuatu yang Tuhan sedang arahkan kita untuk kembali kepada back to the Bible itu? Bahkan gereja-gereja besar hari ini pada kosong. Itu realita yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kita hari-hari ini terlalu sibuk dengan segala sesuatu. Makanya di awal kan dengan jelas saya katakan Bapak Ibu ini cukup keras. Jangan ganti pertobatanmu dengan hal rohani, karena karunia bukan ukuran. Anda dan saya akan terus bertumbuh. Ingat, kunci terobosan itu adalah realita Tuhan, bukan yang lain. Amin. Bukan berarti saya bilang pengalaman rohani Anda sangat normal. Tapi kita tidak berhenti sampai di level seperti itu saja. Harus ada progres.
Harus ada satu pertumbuhan yang Tuhan tahu. Ingat, Tuhan tidak pernah tertarik dengan karunia yang ada pada kita Bapak Ibu. Tapi dia tertarik bagaimana karakternya itu, firman itu menjadi real dalam hidup kita atau enggak. Sekali lagi, yang tahu kerohanian Anda adalah pribadi muslim. Jadi yang kedua di sini, firman sedang mengingatkan kita di tengah-tengah goncangan ini bahwa ada sebuah level iman yang baru akan mujizat. Artinya kita tidak berhenti sampai di sini saja. Coba Bapak Ibu tambah kata-kata ini. Di Goshen ada Mesir, tapi Mesir tidak ada di Goshen. Maka di Goshen ada, di Mesir ada Goshen, tapi di Goshen tidak ada Mesir. Artinya pula boleh terjadi di Mesir, tapi ada sebuah tempat yang Tuhan siapkan yang tidak pernah boleh. Benar? Di Mesir, di tengah goncangan, di tengah kutuk, ada sebuah tempat, ada Goshen sih. Tapi ya, tidak ada Goshen di Mesir. Artinya begini, kebenaran itu harus menjadi prioritas dari rasa hormat Anda. Bapak Ibu masih ingat satu kisah dalam Alkitab? Ketika Firaun bermimpi, ada 7 lembu kurus menelan 7 lembu gemuk, ada 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Singkat cerita, dikumpul semua orang bijaksana. Tidak seorang pun dapat mengartikan itu. Lalu keluarga Yusuf yang sudah ditentukan Tuhan untuk mengartikan semuanya. Ada sebuah hal yang saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu. Bagaimana ketika Yusuf berkata, Tuhan Raja Firaun akan terjadi goncangan yang besar. Oleh sebab itu kumpulkanlah bahan makanan gandum dalam 7 tahun kelimpahan ini, supaya ketika datang 7 tahun kelaparan, Mesir tetap terpelihara. Dan apa yang terjadi? Firaun merespon hal ini. Seringkali orang di luar gereja lebih peka dari orang di dalam gereja. Ini persoalannya. Kenapa? Karena kita anggap firman itu sudah familiar dengan kita. Firaun kan penyembah berhala, kan? Firaun tidak tahu Tuhan. Tapi waktu Yusuf menyampaikan message bahwa ada goncangan yang besar, oleh sebab itu ini strateginya. Firaun yang notabene penyembah berhala orang punya meresponnya dengan cepat. Tapi seringkali kita beranggap firman itu familiar. Kita nggak biasa dengan firman. Ini yang menjadi persoalan. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa di tengah goncangan ini akan ada satu level iman yang Tuhan terus nyatakan buat kita. Amin. Justru ada apilah, maka emas itu bisa menjadi murni. Benar? Justru ada badailah, maka Raja Wali itu bisa terbang tinggi. Justru dengan tengah goncangan inilah kita akan mengerti level kita ada di mana. Kita sedang mengalami satu pertumbuhan rohani ataukah kita sedang stagnasi. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Sebab itu going up in the spirit, not going down. Tuhan bilang dalam Yosua 1 ayat 5, hai Yosua, Musa bisa melakukan itu hebat karena hadiratku, karena firmanku ada di dalam dia. Hal yang sama. Ingat Bapak Ibu, salah satu sifat firman adalah invasi menguasai. Makanya firman digambarkan itu, kerajaan Allah digambarkan dengan banyak hal. Peradilan, benar? Digambarkan dengan terang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk bagaimana kita mengoreksi kehidupan kita, kerohanian kita. Karena kalau kita tidak upgrade, kita tidak mendefinisi ulang kerohanian kita, sorry. Jangan salahkan kalau kita akan terbesar. Ada 500 orang yang mendapat message dari Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi? Dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus, hanya 120 orang yang mendapatkan hal itu. 380 orang. 380 terdesak, menjadi tidak fokus dan keluar dari tujuan Tuhan hanya karena geser. Makanya saya katakan buat jemaat saya katakan buat persekutuan yang saya pimpin, tempat ibadah yang ada, saya bilang, Anda yang berkata Anda punya Tuhan, Anda yang berkata Anda orang rohaniawan, Anda harus melewati fase ini. Supaya apa? Supaya betul Yesus Kristus yang kamu katakan itu termanifestasi dalam hidupmu, ataukah hanya sekedar lip service saja? Sorry. Kita seringkali suka menyembah Tuhan karena kita suka berkata. Ini persoalan. Coba saya minta Andre maju ke depan sebentar. Lalu tambah kata-kata ini. Seringkali tanpa sadar ini kita terus lakukan. Kalau saudara Andre
Ini gambaran Tuhan, contoh ilustrasi gambaran Tuhan. Lalu saya mewakili Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan. Dan kotak tisu ini gambaran tentang sawapan doa, pergumulan hidup kita, sakit, penyakit, jodoh, kekayaan, semua. Lalu kita datang dalam doa. Lalu kita bawa kepada Tuhan. Waktu Tuhan ambil ini, berarti dia ambil masalah kita, berat. Yang jahatnya sampai di sini. Kita serahkan masalah kita. Kita serahkan pergumulan kita. Tapi kita tidak pernah menyerahkan hidup kita. Itu jahat sekali. Dan itu yang terjadi di desa. Kita nyembah, kita suka berkat Tuhan. Tapi kita tidak pernah mau kehidupan itu bersoal. Kita serahkan sampah buat dia. Pergumulan. Tapi kita tidak pernah menyerahkan hidup kita. Makasih. Kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal 17 tentang ada 10 orang sakit kusta, benar? Lebih jelas, mereka datang kepada Yesus atau kepada dukun? Kepada Yesus, benar? Lebih jelas lagi, berapa orang yang mengalami kesembuhan? 10 sembuh, benar? Pertanyaan yang serius, berapa yang mengalami mujizat menurut ukuran Tuhan? Oh, gimana? 10 alami mujizat. Tapi 9 itu tidak pernah balik, hanya satu yang balik menyerahkan hidupnya buat. Ini praktek ini yang terjadi di desa. Kita suka beriman hanya di janji Tuhan, kita tidak suka beriman di perintah Tuhan. Tanpa sadar mental gunung kawi kita masih ada. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Pastor Erastus. Ngapain Anda bawa perpuluhanmu ke gereja kalau hidupmu tidak benar? Anda pikir Anda bisa sokong Tuhan dengan uang? Bukan hal itu yang Tuhan cari, tapi hidupmu. Amin. Makanya firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, Tuhan tidak pernah suka kematian orang fasik, tapi Dia menghendaki supaya orang fasik itu berbalik dan bertobat. Benar? Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hidup adalah pilihan kita yang menentukan respon ini terjadi. Makanya sekali lagi jangan pernah ganti pertobatan kita dengan hal rohani. Tidak salah kita punya aktivitas yang lain. Jangan pernah ganti pertobatan kita dengan hal yang rohani. Karena kunci terobosan itu hanya realita Tuhan, hadirat Tuhan, bukan yang lain. Mari kita mau pandang krisis ini dengan sudut pandang yang seharusnya. Benar? Jangan hidup dengan fakta, tapi hiduplah dengan iman. Fakta hari ini sedang menggoncangkan dunia, bukan hanya Indonesia. Tapi iman sedang berkata, tenanglah, ada jalan keluar buat hidup. Ketika terjadi 10 tulah di Mesir, Tuhan menyiapkan satu tempat yang namanya Goshen. Di situ orang Mesir tidak mengalami yang namanya tulah. Di Mesir ada Goshen. Di tengah goncangan ada satu tempat perlindungan yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi dengar baik-baik, di Goshen tidak ada Mesir. Makanya Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 bilang begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangan, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan punya standar, Bapak Ibu. Tuhan punya standar. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah digerakkan oleh kebutuhan hidup kita, tapi Dia digerakkan oleh iman kita. Karena ketaatan Anda dan saya itulah yang membuka open door. Amin. So, firman Tuhan adalah bahan baku untuk mujizat. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda dan saya kerjakan sesuai dengan standar firman. Dengar baik-baik. Apa yang Anda dan saya kerjakan sesuai dengan standar firman, surga akan membekap semuanya. Amin. Surga akan membekap semuanya. Karena segala sesuatu dikerjakan sesuai dengan standar firman, selalu akan mendapat perhatian khusus. Karena firman itu bahan baku untuk mujizat. Sehingga mari hari ini lihatlah segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Milikilah perspektif itu. Ingat, Tuhan tidak pernah salah pilih Yudas. Tapi yang menjadi persoalan, Yudas mau berubah dengan cara. Tuhan tidak pernah salah pilih. Hari ini pesan yang sama datang buat kita, bahwa di Mesir ada Goshen, tapi di Goshen tidak ada Mesir. Di tengah rencana yang besar, Tuhan sudah menyiapkan satu pergerakan yang besar. Coba kita baca firman Tuhan terakhir, Maleakhi 3:18.
mulai 3:18. Mulai 3:18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Mari Bapak Ibu tetap memiliki sikap hati yang terus mengucap syukur, percaya goncangan, persoalan, badai ini tidak permanen. Tapi berkat dan penyertaan Tuhan itu permanen. Sebab Dia adalah Allah yang murni. Amin. Closing statement dari firman pada siang ini, yang pertama, orang percaya dia tahu apa yang harus dia persiapkan untuk bergerak maju dan menerima warisan. Setuju? Ya. Di tengah goncangan ini kita tetap mempersiapkan diri. Persiapan bertemu kesempatan akan menghasilkan terobosan supranatural. Persiapan bicara padang gurun, bicara masa-masa sukar yang Anda dan saya sedang lewati hari ini. Dunia sedang bergoncang. Itu tidak enak. Tapi kesempatan bicara kairos atau waktu. Jangan ajak Tuhan cara memperbaiki hidup kita. Dia tahu kapan badai ini pasti berlalu. Amin. Yang kedua, semakin bersih rohmu, maka semakin banyak yang kamu tarik dari surga. Semakin bersih rohmu, maka semakin banyak yang kamu tarik dari surga. Sehingga dengan demikian, Mazmur 91, Anda tidak perlu tulis lagi di Facebook, Anda tidak perlu lagi kirim di WA, bukan berarti itu salah Tuhan. Tapi itu sudah termaterai dalam hidup. Karena tangan Tuhan menyertai hidup ini. Tuhan tahu mana milik kepunyaannya. Ya, mari kita jangan jadi tulus secara tiba-tiba. No. Tapi hari ini, Anda dan saya, saudara terkasih yang terhubung dalam ibadah live streaming pada siang ini, biarlah pesan ini menstimulasi kembali roh kita. Kita mau kembali kepada kebenaran. Firman ini mengajar kita bahwa hanya di dalam Kristus, hanya di dalam kebenaran, engkau akan melihat berkat-berkat yang besar yang Tuhan siapkan. Yang terakhir sekali, saya tahu yang mengikuti ibadah streaming ini bukan hanya orang muda, tapi juga banyak orang tua. Saya tidak mengajar Anda cara mendidik anak-anak Anda, karena masing-masing kita sudah punya konsep bagaimana membina, mengajar anak-anak kita. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan ini. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, waktu Anda dan saya sebagai orang tua hidup dalam kebenaran, kita sedang mewariskan Tuhan bagi generasi kita. Dan itu jauh lebih penting. Ini yang Tuhan cari. Kita sedang mewariskan Tuhan bagi generasi. Mari persiapkan diri kita. Bahwa di tengah goncangan ini ada pengurapan yang besar. Ada jalan keluar. Sekali lagi, di Mesir ada Goshen. Di tengah-tengah tulang ada perlindungan, proteksi Tuhan yang saya pakai. Mari jangan terintimidasi, jangan takut dengan kabar-kabar hoax yang ada. Berita hari ini di TV bukan sesuatu yang mengenakan, sesuatu menakutkan. Tapi mari hiduplah dengan iman, bukan hidup dengan takut. Hiduplah bahwa janji Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu yang terakhir sekali, kita masih ingat dalam Alkitab ketika Elia akan terangkat ke surga. Dan Elia terangkat ke surga dan Elisa akan mendapat 2 bagian roh dari Elia. Kita menulis ketika Elia melepaskan mantelnya kepada Elisa mendapat 2 bagian roh. Dalam hidup Elia, masa pelayanan Elia melakukan mujizat itu ada sebanyak 7 kali. Anda bisa cek ulang. Berarti waktu Elisa mendapat 2 bagian roh, berarti 7 kali 2 harus berapa itu? 14. Tapi kalau Anda baca, selama hidup Elisa, dia hanya melakukan mujizat sampai dia mati itu hanya 13 kali. Artinya apa? Elisa bisa gagal. Tapi apakah Elisa gagal? No. Ketika Anda baca di 2 Raja-Raja 13 ayat 20-21, kita baca firman Tuhan ini terakhir. Raja-Raja 13 ayat 20-21. Sesudah itu matilah Elisa lalu dikuburkan. Adapun gerombolan kaum sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah
mayat itu ke dalam tubuh Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Artinya apa Bapak Ibu? Inilah mujizat yang ke-14 yang Elisa kerjakan. Yang Tuhan kerjakan oleh Elisa. Hal yang sama. Apa yang keluar dari mulut Allah, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mujizat yang ke-14 menjadi jaminan di tengah-tengah goncangan hari ini. Tuhan sedang menyediakan buat kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita semua hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur firman-Mu di siang ini Tuhan, menjadi rema dan berkat buat kami semua. Biar lewat ibadah live streaming hari ini, kami semua yang terhubung, yang hari ini sedang mengikuti, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, sehingga sungguh lewat ibadah di siang ini kebenaran firman yang dilepaskan menjadi satu jaminan bahwa ada Goshen di Mesir, bahwa ada satu perbedaan yang Tuhan siapkan di tengah goncangan, ada perlindungan Tuhan yang ajaib, bahwa mujizat yang ke-14 itu masih terjadi. Tuhan tidak pernah gagal dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah live streaming pada siang ini Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga sungguh di tengah goncangan ini kami tidak menjadi takut, tidak menjadi lemah, menyerah dan putus asa. Tapi kami bertumbuh, kami terus mengucap syukur bahwa ada tangan Tuhan yang menolong dan menyertai kita ini. Terima kasih Bapak. Buat saudara-saudara yang hari ini ada dalam pergumulan apa saja Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kelepasan, ada pemulihan, kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara rohani terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming pada siang ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hamba berdoa di siang ini untuk seluruh cabang Pelindo 4 yang ada di Sulawesi, Makassar, Parepare, Kendari, Pantoloan, Gorontalo, Manado, Bitung, ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah mereka semua tetap ada dalam kekuatan, sebab sungguh kalau tanpa mereka bekerja, maka ekonomi ini juga akan lumpuh Tuhan. Hikmat kekuatan Tuhan memproteksi semua karyawan-karyawan yang ada Tuhan. Mereka ada dalam kontrol dan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit, penyakit, celah untuk apapun yang terjadi buat saudara-saudara itu. Tangan Tuhan menolong dan mengurapi. Demikian juga yang ada di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Sangatta, Bontang, Tanjung Priok, Tarakan, dan Nunukan. Semua mereka dalam proteksi Tuhan. Semua jajaran staf sampai kepada bawah sekalipun dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa di mana orang benar itu ada satu terobosan yang Tuhan siapkan. Maleakhi 3:18 berkata, Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Diberkatilah seluruh pemimpin yang ada, staf Tuhan, semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga memberkati Maluku, Ambon, dan Ternate di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan yang sama menjadi bagian mereka. Kuasa darah menaungi itu, sehingga sungguh segala sesuatu akan terus berjalan normal seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal-hal yang terjadi tanpa seizin Saudara. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua dalam kontrol ilahi Tuhan. Dalam nama Yesus. Demikian juga kami menyerahkan Papua, Sorong, Jayapura, Biak, Manokwari, Fakfak, dan Merauke. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan dan proteksi yang sama menjadi bagian saudara-saudara yang ada di sana. Sabang Pelindo 4 itu. Semua dalam proteksi Tuhan. Semua dalam kontrol ilahi. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan PT Pelindo 4 Persero dalam anugerah dan berkat Tuhan. Secara khusus, apa yang mereka sedang kerjakan, supply untuk terus kestabilan ekonomi yang ada, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu menguduskan, mengurapi, dan memberkati,
sehingga semua ada dalam kontrol dan anugerah Ilahi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada siang ini Tuhan, bahwa di tengah goncangan ini kami masih tetap terus beribadah, walaupun itu lewat live streaming. Tapi itu tidak pernah mengurangi sukacita kami untuk percaya bahwa ada tangan Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami mendeklarasikan hari ini bahwa mujizat yang ke-14 itu menjadi bagian kami. Bahwa goncangan ini sedang mematikan kedagingan kami, membawa kami menjadi relevan dengan tujuan Tuhan. Bahwa goncangan ini akan mengaktifkan iman percaya kami untuk semakin bertumbuh. Kami mengalami satu level iman, satu pertumbuhan rohani yang Tuhan sudah siapkan. Bapak terima kasih, firman-Mu hari ini cukup bagi kami. Sebab firman yang dilepaskan siang ini menjadi bahan baku untuk mujizat, untuk terobosan dan pemulihan yang kami terima di siang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri akan ibadah siang ini. Semuanya kami kembalikan untuk hormat, pujian dan syukur bagi nama Tuhan. Sebab Engkau layak menerima pujian dan syukur. Kami berdoa memberkati semua saudara-saudara yang sudah terhubung di dalam ibadah persekutuan Roh Ikumene PT Pelindo 4 Persero ini Tuhan secara live streaming. Semua dalam berkat dan anugerah Ilahi di dalam nama Tuhan Yesus, di mana saja berada, ada dalam kontrol dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan di siang ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Saya silakan kembali buat menuju pujian. Disampaikannya terima kasih kepada yang terkasih Pendeta Bapak Margaret Sotimena, Sarjana Teologi, yang telah membagikan berkat melalui firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya apapun yang menjadi masa depan maupun kerinduan dari Bapak Pendeta dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Dan sebelum menutup ibadah di siang hari ini, mari kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai,
Eugene Gadebalito Perseo disampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti live streaming worship di siang hari ini. Kiranya melalui ibadah siang hari ini kita semua dan keluarga terus terberkati oleh Tuhan dan terus dikuatkan iman kita dalam menghadapi apapun pergumulan yang ada di hidup kita pribadi maupun keluarga. Tetaplah beribadah dan berserah kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada, karena semua yang berada di bawah langit ini ada di bawah kendali Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.